Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperkenalkan ya tutorial kayak membuat ini adalah awal dari playlist untuk tutorial menggunakan Laravel. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu. Laravel itu adalah sebuah framework PHP ya, yang jelas framework PHP yang membuat apa, jadi seperti Bootstrap untuk CSS dan HTML lah, seperti itu, yang mempermudah proses developing website PHP, proses developing dengan bahasa pemrograman PHP. Dan kemudian nah jadi yang jelas ya, sebelum kalian memulai untuk mempelajari Laravel, kalian jelas harus bisa memahami dulu apa itu bahasa pemrograman PHP ya, karena kita kan memakai frameworknya PHP. Oke, jadi dipahami dulu bahasa pemrograman PHP, lalu kalian bisa baru lanjut mempelajari Laravel. Oke, nah terus sebelum, kan jelas ya kalau kita pertama kita mau pakai PHP kan harus mendownload, entah pakai aplikasi Laragon yang otomatis ada, kan apa ya, kalau mau lihat apa pakai PHP kan harus pakai web server ya guys. Nah di web server ini ada banyak pilihan, ada Apache. Nah kalian bisa langsung download Apache, tapi ada beberapa kayak platform yang langsung menyediakan, jadi dia sekali download langsung include PHP, include Apache, database MySQL dan lain-lain. Nah di sini kalian bisa pakai SAM. Nah, tunggu, sebelumnya juga kalian juga harus ini ya, download Composer ya, Composer. Jadi ada beberapa apa software yang harus kalian unduh dulu. Yang pertama jelas PHP, kalian unduh dulu beberapa pemrogramannya PHP, lalu itu tadi karena apa, ada Apache, ada SQL, SQL. Ini kalau database bisa pakai MySQL, bisa pakai SQLite ya. Cuman kalau saya, kalau di video player kali ini saya pakai SQLite. Lalu ada apa namanya, ada apa sih tadi, SQL, Apache, Node.js juga ya untuk mendownload npm. Nah seperti itu. Jadi di download, kalau saya pakai Laragon, kalau saya dulu pakai Laragon nih, yang otomatis ada include nih Apache, SQL dan MySQL, jadi langsung ke download web servernya ya. Kemudian juga si Laravel ini juga menyediakan Herd ya, Herd namanya. Herd ini juga menyediakan ini, saya lihat ini juga menyediakan PHP juga, ngingin nih ke Nix. Ini ya untuk download npm juga selain Node.js. Nah kalian juga bisa pakai menggunakan Laravel dari sini ya, tapi yang jelas Laravelnya di download dulu, baru kalian, ini kan saya pakai tutorial test ini, saya udah buat. Kalau kalian membuat bisa langsung add next, terus pakai yang nunus starter kit ya. Nah lalu baru kalian masukkan nama kalian sini, ntar apa package Laravel akan otomatis masuk, apa ada, sudah ada lah. Dan kalau kalian membuka di web browser, tinggal mencet URL yang nanti kalau sudah jadi tampilan seperti ini ya, pastikan tampilan seperti ini ya guys, jadi nggak ada apa kesalahan dalam instalasi. Oke, tampilan seperti ini yang benar, yang berhasil. Dan nih kalian pencet ini, kalau ini sudah masuk ke sini berarti akhirnya tandanya berhasil. Oke, berhasil. Nah kemudian kita lanjut ke, oke, kalian silahkan install Laravel dulu.
apa yang herd, kalau kalian mau pakai herd juga bisa, pakai tanpa herd pun juga bisa juga, kita masih bisa menggunakan Laravelnya. Oke, tapi kalau kalau saya sekarang lagi pakai herd, dan kalian ikuti instalasinya mana. Oke, start. Ini instalasinya kalian, misalnya kalau apa kayak poin penting dalam ingin, kalau kalian ingin memulai, misalnya ingin punya, ingin pakai Bootstrap, Tailwind, React itu, pastikan baca dokumentasinya ya, Filament, Admin LDA, karena di dokumentasi itu lengkap apa, merangkum tentang isi cara instalasi, kalau apa item-itemnya seperti apa, seperti itu. Nah, kalian nih, kalau kalian ikuti instalasi yang ada di sini, kok apa Monster Global, Travelin ya, kalian ikuti ini dan jalani di terminal kesayangan kalian. Oke, di kalian baca-baca aja, baca-baca aja di sini, lalu ya kalian inilah apa pakai apa namanya, disesuaikan dengan yang ada di dokumentasi ini. Oke, dokumentasi ini terus, nah, 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 nanti kalau misalnya kalian sudah buat apa apa projectnya pakai lah Ravel nih, setelah kalian instalasi semua, nanti tampilnya akan seperti ini guys, pastikan ya tampilnya seperti ini. Dan ya kita ini biarin, kalau ini abaikan aja, kita fokus di tampilan ini. Nah, ini adalah tampilannya guys, jadi ini up yang besarnya besar, terus nanti baru pecahan-pecahannya. Nah, ini yang sering kita ubah di sini ya guys, di storage, bukan. Nah, yang vendornya kita abaikan aja, kalau tes kita abaikan. Sebentar. Nih yang kita sering kan ubah-ubah itu nih di web ini. Jadi nanti ketika kalian mau ketika baru mendownload Laravel, nanti akan tampilan seperti ini guys. Jadi yang ini belum ada, ininya belum ada. Oke, jadi kan temennya cuman segini doang dari atas sampai sini. Nah, ini fungsinya apa? Nanti ketika root ini berfungsi untuk mengarahkan, nanti ketika URL mendeteksi ada about ada misalnya yang tadi trial test, coba kita buka di sini. Coba di Heroot ya, yang punya saya nih, trial test. Nanti kalau misalnya kita coba buat ke, nah, kalau si apa nanti root ini mendeteksi URL tuh, URL-nya tanpa slice gini, yang jadi kayak gini ya, tanpa slice nih, maka otomatis akan diarahkan ke halaman yang namanya welcome. Welcome itu di mana? Welcome itu di sini, di public. Public ini adalah sebuah berisi kayak data-data yang benar-benar rotos, benar-benar. Oh, researcher.
Nah, di kalian akan nanti akan diarahkan ke ini, ke resource. Ini kan ada file namanya file view. Nah, di tulisannya ada file namanya view, dan ini diarahkan ke sini. Adalah halaman utama, halaman pertama ketika kalian sudah mendownload apa namanya, Laravel. Nah, ini itu yang tampilkan di sini. Nah, ini kerjanya seperti ini. Oke. Nanti semisal kalian mau mendapatkan sebuah file PHP baru bisa. Jadi kalian, saya ini yang dua ini tambahan ya. Yang tiga ini tambahan ya, upload sampai home ini saya buat sendiri. Kalian bisa langsung buat aja di mana? Pertama di root dulu, kalian buka apa? Di web PHP-nya. Kalian buat yang sama persis seperti ini. Cuman tinggal diganti ini get URL-nya sama view-nya ke arah mana. Jadi kalian buat, misalnya saya mau buat file about PHP. Nah, kalian setting kalau URL-nya mendeteksi about, maka diarahkan ke view about. Nah, about yang pasti pastikan ya kalian sudah punya filenya dulu supaya bisa jalannya about PHP. Nah, about blade. Nah, sini kalian harus buat dulu filenya. Kalian mau apa, mau halaman bot, mau ke home, kontak, dan juga pastikan pakai apa dot blad ini ya, ditambahkan sama about dot blade.php. Oke, jadi setiap buat jangan lupa tambahin ini .blad ini, blade, tambahkan. Nah, ini kan saya sudah buat ya, sudah buat ini buatnya apa, halaman-halamannya coba kita cek. Bot. Nah, ini sudah muncul. Oke, kalau kita ke oh iya, sebelumnya kalau kalian misalkan kalau mau menambahkan link antara halaman ke halaman lainnya, tinggal pasang ini href. Nah, yang ini kalian tinggal misalnya ini sesuaikan nih, yang kalau yang apa, oh ini kasih home aja ya, home. Ini kalau mau ke home, kalau apa URL itu home-nya, maka diarahkan ke home. Kalau ada botnya diarahkan ke bot, kalau ada kontak diarahkan ke kontak. Terus ini saya save ya, kita mau ke kontak. Nah, ini langsung ke kontak. Jadi di kontak saya juga sudah buat file kontak PHP ini. Nah, sama ini kan ini halaman kontak. Nah, jadi seperti itu. Dan ini yuk, kalau mau kerja ini harus diterapkan dengan di semua halaman di sama-sama persis. Kalian nanti coba sendiri di sama-sama persis home PHP. Nah, seperti itu. Nah, ini udah, ntar ya kita bahas nanti dulu. Nah, seperti itu. Oke, ini ya di apa, kalau mau pakai kayak gini diaplikasikan ke seluruh halaman. Dan biasanya ketika kita selesai membuild sebuah view tadi, biasanya nggak langsung jalan ya, tapi kalian biasanya pakai ini dulu. Bentar, nah, kalian jalankan ini dulu ya untuk ini enggak, kalau yang ini enggak usah. Kita coba buat base baru ya, base. Nah, kita jalankan. Habis ini fungsinya apa? Fungsinya untuk refresh ya. Kadang soalnya kalau kita sudah buat, sudah sesuai urutnya, sesuai alamat urutnya sesuai, niat juga udah linknya sesuai, kadang ada emang nggak bisa ya, kadang ada tulisannya 404 page not found, seperti itu. Bukan kadang sih, yang hampir setiap saya buka kayak gitu. Nah, supaya nggak terjadi kayak gitu, nah di awal ini setiap kalian mau buka ini, mau mulai ini, mulai lihat di web servernya, kalian pastikan ini kayak ini fungsi untuk refresh. Nah, di enter, bersihkan. Nah, itu sudah kayak gitu, berarti coba kalian biasanya langsung bisa seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk styling. Kita sini nggak akan pakai HTML dan CSS, kita akan pakai, sebenarnya bisa ya kalau pakai HTML CSS. Nanti kalian kalau file CSS sama HTML-nya JS-nya bisa taruh di mana ini, oh di sini. Kalian bisa
taruh di sini ya file CSS ataupun HTML-nya. Bukan, kalian taruh di sini. Jadi di tipe public nih yang akan ditampilkan ke orang-orang banyak nih, kalian bisa tambahkan file CSS dan HTML apa JS-nya kalau kalian mau styling. Tapi di sini kita kan nggak akan pakai itu. Kita pakai cukup dari Tailwind aja, Tailwind dan Alpine JS. Oke. Jadi ini nggak perlu pakai file-file eksternal lagi. Nah, sekarang kita akan coba ke Tailwind. Nah ini, nah di buka Tailwind dokumentasi dan kalian cari install yang with Laravel. Oke, udah ketemu. Kalau udah ketemu Laravel kan tinggal ikuti step-stepnya. Misalnya yang pertama ini kalian nggak usah karena kalian udah punya ya, udah punya, kalian tinggal ikutin ini di terminal tempat kalian membuat project Laravelnya. Oke, di ini aja ikutin sama panduannya, cari file config CS di. Misalnya kalau tadi saya nyoba udah langsung ada ya filenya. Ini APCS nya juga ditambahkan seperti ini. Jangan lupa setiap kalian mau buka pakai Tailwind ini, jalankan npm run dev ini. Dan baru setelah kalian jalankan semuanya, terus nanti baru step terakhir kalian tinggal copy ini file kalian, nanti akan langsung terbuat otomatis ini. Kalau stack font pas Tailwind akan bisa langsung kepake seperti ini guys. Tadi yang about kayaknya saya cuma pakai CSS di bot nih, Tailwind di bot. Nah di bot ini kita sudah pakai styling ini ya, kalau kelas CS Tailwind dan ini hasilnya mana bot. Nah ini bot ini kita pakai style Tailwind. Nah kemudian di Tailwind nanti kita akan juga memakai template aja ya biar cepat, karena kita fokusnya ke Laravelnya bukan Tailwind. Kita nggak usah bangun dari awal. Udah ke si Nielsen UI, kalian pilih yang stack layout, kalian tinggal copy sini kodenya, copy dan nanti langsung ditaruh di project Laravel kalian. Karena tadi kan sudah dibuat ya, jadi akan akan bekerja di Laravel kalian. Dan karena ini sebenarnya banyak yang bayar ya, jadi kalian fokus aja di template Tailwind ini yang free. Nah, kalau ini kan bayar misalnya, kalau gitu kuat bayar, yang tempelnya lebih bagus lah bayar. Kemudian kalau kalian sudah membuat kan copy seperti ini di home PHP ini kan saya sudah copy ya. Misalnya JS nya nggak langsung bekerja guys, jadi kalian harus download Alpine JS dulu. Nah terus juga sebelumnya ini script Tailwind elemen ini artinya tuh ada di komentar guys, komentar sini. Teman tadi saya cut dan saya pindahkan ke sini, jadi emang harus diterapkan dulu semua yang ada di komentar ini. Ini juga udah saya terapkan ini, dihapus saja. Salah. Nah, hapus aja. Nah seperti itu. Dan nanti untuk aplikasi Alpine JS aplikatifnya gimana akan kita lanjut di video berikutnya. Jadi untuk saat ini sampai sini aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.